Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febrianti Buka dengan NIM 1870444, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Epidemiologi Kanker. Yang akan saya bahas saat ini yaitu epidemiologi dari kanker prostat, kanker nasofaring, limfoma, kanker hati, dan juga leukemia. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu kanker prostat. Apa itu kanker prostat? Kanker prostat merupakan kondisi di mana terjadi transformasi maligna pada jaringan glandular prostat. Di antara keganasan non-kulit, kanker prostat merupakan yang tersering pada pria. Penyebab dari kanker prostat sendiri yaitu perubahan genetik atau mutasi pada sel-sel yang berada di kelenjar prostat. Namun penyebab terjadinya mutasi itu sendiri belum diketahui. Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko pria mengalami kanker prostat, yaitu ada faktor usia, kemudian mengidap penyakit obesitas, asupan serat yang tidak terpenuhi, serta kekurangan asupan likopen dan antioksidan, terpapar bahan kimia berbahaya, dan juga mengidap penyakit menular seksual, dan yang terakhir adanya riwayat genetik. Pada tahap awal, kanker prostat mungkin tidak menimbulkan gejala. Gejala baru akan timbul ketika prostat membesar atau mengalami pembengkakan dan mulai mempengaruhi uretra. Jika tahap ini terjadi, biasanya gejala yang terasa yaitu lebih sering buang air kecil, terutama pada malam hari, nyeri atau panas pada penis saat buang air kecil atau ejakulasi, merasa kantung kemih selalu penuh, kemudian terdapat darah dalam urin atau air mani. Kemudian tekanan saat mengeluarkan urin berkurang dan sulit untuk menahan buang air kecil. Nah, kasus stadium lanjut dari kanker prostat adalah terjadi metastasis ke tulang. Akibatnya, kondisi ini menimbulkan rasa nyeri hebat pada tulang belakang, tulang panggul, dan juga pangkal paha. Secara global, data tahun 2018 terdapat 165.690 kasus kanker prostat baru di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, data tahun 2013, kasus kanker prostat memiliki prevalensi sebesar 0,2% dan tertinggi ditemukan di daerah Sulawesi. Kanker prostat tidak dapat dicegah, namun perubahan gaya hidup bisa membantu mengurangi resikonya, seperti mengonsumsi buah dan sayuran setiap hari, rutin berolahraga, mempertahankan berat badan ideal, tidak merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol, dan juga kelola stres dengan baik. Pengobatan kanker prostat jika masih di stadium awal, dokter biasanya akan melakukan pengamatan secara intensif. Namun jika sudah memasuki stadium atas, dapat dilakukan operasi prostat, terapi radiasi, terapi hormon, dan juga kemoterapi serta krioterapi. Berikutnya yang kedua, kita masuk pada kanker nasofaring. Mari pelajari lebih lanjut apa itu kanker nasofaring. Nasofaring sendiri adalah satu bagian di tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut. Kanker nasofaring termasuk kanker tenggorokan yang terjadi di lapisan luar nasofaring. Menurut data WHO, terdapat 80.000 kasus baru kanker nasofaring setiap tahunnya. Data di Indonesia menunjukkan bahwa kanker nasofaring termasuk dalam peringkat keempat kanker tersering dengan insidensi 6,2 per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Penyebab dari kanker nasofaring sampai saat ini belum diketahui, namun diduga asal penyakit ini akibat virus Epstein-Barr atau EBV yang memiliki koneksi dengan sel kanker nasofaring. Virus ini umumnya terdapat di air liur yang dapat ditularkan lewat udara dan kontak langsung. Pada tahap awal, kanker nasofaring mungkin tidak menimbulkan gejala. Gejala seringkali mulai muncul ketika kanker telah menyebar lebih jauh. Gejala umum kanker nasofaring dapat berupa benjolan pada tenggorokan, mimisan, hidung terus-menerus tersumbat atau pilek, telinga berdengung atau titinus, kemudian gangguan pendengaran, infeksi telinga yang berulang, sakit kepala, penglihatan kabur atau berbayang, kesulitan membuka mulut, mati rasa di wajah, kemudian sakit tenggorokan.
Untuk mencegah kanker nasofaring, sejauh ini belum ada metode yang dapat mencegahnya. Namun, beberapa langkah berikut dapat digunakan untuk menghindari faktor risiko terjadi penyakit kanker nasofaring. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kemudian, jangan mengonsumsi makanan yang diawetkan dengan garam, berhenti merokok, dan hindari asap rokok, serta hindari konsumsi minuman beralkohol. Pengobatan dari kanker nasofaring sendiri tergantung pada klinis masing-masing pasien. Namun umumnya, pengobatan kanker nasofaring mencakup radioterapi, kemoterapi, dan juga tindakan operatif. Berikutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Limfoma atau kanker kelenjar getah bening adalah kanker yang disebabkan oleh sel darah putih yang berubah menjadi ganas. Sel darah putih tersebut memperbanyak diri dengan tidak terkendali pada kelenjar getah bening atau di organ-organ pembentuk sel darah putih. Gejala utama yang dialami penderita kanker limfoma adalah tumbuhnya benjolan. Benjolan ini tidak terasa sakit dan umumnya muncul pada leher, ketiak, dan selangkangan di samping benjolan. Ada sejumlah gejala lain yang mungkin dirasakan oleh penderita limfoma, yaitu selalu merasa lelah, berkeringat pada malam hari, demam menggigil, lebih sering mengalami infeksi dan mengalami pembesaran di kelenjar getah bening, gangguan pernafasan, batuk yang tidak kunjung sembuh atau terengah-engah, gatal-gatal di seluruh tubuh, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, tidak nafsu makan, perdarahan yang parah misalnya mimisan atau haid dengan volume darah yang berlebihan, sakit perut dan pembengkakan pada perut, dan sakit pada bagian dada. Penyebab dari kanker limfoma sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena limfoma, antara lain faktor usia, kemudian sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya akibat HIV atau AIDS, atau mengonsumsi obat imunosupresan untuk jangka waktu yang panjang, kemudian menderita penyakit autoimun seperti reumatoid arthritis, sindrom Sjögren, lupus atau penyakit celiak, menderita infeksi akibat Epstein-Barr, pylori atau hepatitis C, terpapar bense atau pestisida, dan pernah mengalami radioterapi, memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit limfoma atau faktor genetik. Menurut data Global Cancer Observatory tahun 2018, limfoma menduduki peringkat ke-27 untuk jumlah keganasan kasus baru terbanyak di seluruh dunia. Presentasi kasus baru dari limfoma adalah 0,44% dengan angka mortalitas 0,27%. Pengobatan dari penyakit limfoma sendiri akan disesuaikan berdasarkan kondisi kesehatan, usia, serta jenis dan stadium limfoma yang dialami penderita. Biasanya dokter akan merekomendasikan berbagai macam jenis pengobatan, kemudian radioterapi, transplantasi sumsum tulang belakang, kemudian operasi sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah yang normal. Berikutnya kita masuk pada kanker hati. Kanker hati adalah kanker yang bermula dari organ hati dan bisa menyebar ke organ lain. Kanker hati terjadi ketika sel-sel di organ hati bermutasi, kemudian membelah diri secara tidak terkendali dan membentuk tumor. Gejala dari kanker hati yang paling sering dialami oleh penderita yaitu hilang nafsu makan, mual, muntah, dan berat badan yang turun drastis. Penderita juga akan mengalami keluhan penyakit kuning dan pembengkakan perut. Penyebab dari kanker hati sendiri yaitu minuman beralkohol dan juga orang yang menderita hepatitis B atau hepatitis C dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Jadi, seseorang dapat mencegah terjadinya kanker hati misalnya dengan vaksinasi hepatitis B dan melakukan hubungan seks yang aman, juga menghindari minuman yang beralkohol. Kanker hati merupakan kanker pembunuh nomor 3 setelah kanker paru-paru dan kanker usus besar. Ada sekitar 1.800 kasus baru
yang terjadi setiap tahunnya di Hong Kong. Dari semua kasus baru yang terjadi, 75% diantaranya adalah pria dengan rata-rata kemunculan penyakit pada usia 63 hingga 69 tahun. Untuk pengobatan kanker hati, relevan lebih sulit untuk disembuhkan karena kanker hati biasanya didiagnosis pada stadium menengah atau akhir sehingga mempengaruhi tingkat kesembuhannya. Kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu leukemia atau kanker darah. Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasinya yang berupa sel-sel abnormal dalam darah tepi secara berlebihan yang menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal sehingga mengakibatkan fungsinya menjadi terganggu. Tanda dan gejala dari leukemia yang pertama, demam tanpa sebab yang jelas, kemudian pucat, lemah, kemudian anak menjadi rewel dan nafsu makan menurun, kejang sampai penurunan kesadaran, pembesaran testis dengan konsistensi keras, nyeri tulang pada anak, pendarahan kulit dan atau pendarahan spontan, kemudian pendarahan gusi, pembesaran hati, limpa dan kelenjar getah bening. Penyebab dari leukemia yaitu kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi. Namun beberapa faktor berikut ini diduga dapat meningkatkan resiko terkena leukemia, yaitu memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome, menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia, memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi, bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia misalnya bensena. Untuk mencegah leukemia sendiri, belum ada cara yang efektif untuk mencegahnya. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terkena leukemia, di antaranya melakukan olahraga secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan alat pelindung diri terutama jika bekerja di lingkungan yang rentan terpapar bahan kimia. Secara epidemiologi, leukemia akut merupakan 30-40% dari keganasan pada anak dengan puncak kejadian pada usia 2-5 tahun. Angka kejadian anak di bawah usia 15 tahun rata-rata 4-4,5 per 100.000 anak per tahun. Angka kematian leukemia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Kanker Darmais tahun 2006-2010 adalah sebesar 20-30% dari seluruh jenis kanker pada anak. Anak laki-laki lebih tinggi 1,15 kali dibandingkan perempuan pada LLA. Sementara pada LMA anak laki-laki hampir sama jumlahnya dengan anak perempuan. Demikianlah penjelasan saya mengenai beberapa epidemiologi penyakit kanker. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.